Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan menyerahkan hasil temuannya ke Presiden Joko Widodo pada Jumat siang. Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Kanjuruhan mengungkap laporan itu mendesak pertanggungjawaban moral PSSI. Tim gabungan independen pencari fakta TGIPF tragedi Kanjuruhan menyerahkan laporan investigasi tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat siang. TGIPF meminta pertanggungjawaban PSSI baik secara pidana maupun moral atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Di salah satu kesimpulan dan rekomendasinya, TGIPF menyatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kesimpulan tim itu jelas bahwa PSSI harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya ada dua. Satu, tanggung jawab hukum pidana, ya. Karena itu kematian yang sangat mengerikan dan itu karena kelalaian sekurang-kurangnya. Yang kedua, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu ya silakan. Kalau Anda merasa punya moral dan hidup di negara yang mempunyai keadaban adiluhung, itu apa yang harus dilakukan bisa dipilih sendiri. Karena hukum. TGIPF juga merekomendasikan polisi terus mengusut tindak pidana, termasuk seluruh pihak lain yang bertanggung jawab. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua TGIPF menyebut mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan. Tapi tindak pidananya diminta Polri mengusut lagi. Karena kalau dugaan tim itu masih ada yang harus lebih bertanggung jawab dari itu. Itu tanggung jawab hukum ya. Polisi direkomendasikan dan sudah didorong oleh Presiden tadi untuk terus melakukan pengusutan. Jadi soal tersangka baru itu mungkin saja, tetapi kita tidak boleh memaksakan, harus tetap sesuai dengan hukum acara. Siapa yang patut jadi tersangka, siapa yang patut diperiksa lagi. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah meneliti efek gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan. Namun, TGIPF menegaskan apapun hasil penelitian BRIN tidak akan mengubah kesimpulan kematian massal terutama disebabkan gas air mata. Keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan Erlina Burhan menyatakan, terutama bagi penderita asma, efek gas air mata sangat fatal karena akan mengakibatkan sesak nafas. Bukan, tapi yang jelas secara teori zat kimia yang terdapat pada gas air mata atau CS itu akan menimbulkan iritasi, karena juga akan keluar sekret, batuk dan sesak. Dan tentu saja kalau pada orang asma misalnya, kalau ini terjadi terus-menerus maka akan terjadi penyempitan saluran nafas sehingga dia susah bernafas dan juga oksigen yang masuk berkurang. Tragedi Kanjuruhan harus diungkap hingga tuntas. Evaluasi juga harus dilakukan agar tragedi kemanusiaan ini tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV.